Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Feti Kurniawati yang akan menjadi moderator pada kegiatan webinar pagi hari ini, Seminar Literasi Digital Sektor Perguruan Tinggi, bersama Pandu Digital pada hari ini, Senin 17 Juli 2023, dengan tema Menjaga dan Mendidik Anak di Era Digital. Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan sektor ekonomi digital untuk menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, perlu melakukan terobosan dengan mempersiapkan generasi muda yang adaptif terhadap era revolusi industri 4.0 dengan dukungan pembinaan literasi digital dan pemberdayaan masyarakat. Luasnya wilayah Indonesia dan sebaran SDM yang memiliki pengetahuan literasi digital menjadi tantangan tersendiri untuk pencapaian tujuan di atas. Maka Kominfo berusaha memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan untuk menjadi pendamping masyarakat dalam literasi digital melalui program Pandu Digital Indonesia. Kominfo melalui 4 pilar literasi digital mengharapkan adanya peningkatan kemampuan individu menjadi lebih kritis dalam berpikir serta memahami teknologi informasi bagi masyarakat Indonesia. Adapun 4 pilar literasi digital tersebut adalah kemampuan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Bagaimana penjelasan detail terkait 4 pilar literasi digital tersebut telah hadir bersama kami nanti beberapa narasumber. Pagi ini ada Bu Diah Nur Intan MIKOM yang merupakan Kaprodi Ilmu Komunikasi yang akan membawakan materi budaya digital. Kemudian yang kedua ada Bapak Yosef Ruspendi yang akan membawakan materi kemampuan digital, dan yang terakhir dari Pandu Digital Indonesia ada Bapak Rizkyadi Purwanto. Dan tak lupa pagi ini saya menyapa Bapak Ibu Guru Dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Ratu Samban dari Bengkulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman semuanya menyimak acara ini dari awal hingga nanti berakhir sampai mengunduh sertifikat. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara, marilah kita menyimak bersama tata tertib kegiatan pagi hari ini, yaitu pastikan mikrofon dalam keadaan mute atau mati. Kemudian teman-teman ketika diputarkan lagu Indonesia Raya dapat menyimak dengan hikmat. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat. Teman-teman semua wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Silahkan melakukan pendaftaran dan mengunduh sertifikat. Kemudian diharapkan teman-teman untuk bisa menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami oleh peserta, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Agar selalu timbul rasa semangat, cinta, dan bangga menjadi bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Matikan kamera. Nah, coba ya.
Demikian tadi telah bersama-sama secara hikmat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa ketiga narasumber kita dari tempat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Yang pertama ada narasumber kita Ibu Diah Nur Intan MIKOM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, terima kasih. Oke, dari Bengkulu aja atau dari mana ini Bu Zoom-nya Bu? Saya dari Bengkulu. Langsung dari Bengkulu, Ibu Diah Nur, kemudian dari Madiun, pemateri kedua kita. Saya menyapa dulu, halo Mas Yosep, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Jauh nih ya, hari ini mainnya jauh sekali. Lumayan. Ke Bengkulu. Main virtual gitu ya. Iya. Kalau nggak ada digital mungkin kita nggak sampai ke sana gitu. Iya. Kemudian pemateri ketiga kita ada Mas Rizky Adi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Oke, ini kita bersama main virtual ke Bengkulu ya hari ini ya. Oke ya Kak Fedi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat mengikuti seminar pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Kak Fedi. Oke, saya kembali ke Bu Diah Nur sebagai pemateri pertama kita. Sedikit aja Bu, bocorannya membawakan materi tentang apa Bu? Berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di era digital, Mbak. Jadi digital, sosial digital seperti itu, culture-nya. Siap. Saya sebelum Ibu Diah menyampaikan materi, saya mengingatkan juga untuk seluruh peserta, Bapak Ibu guru dosen, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu tenaga pendidik, bagi rekan-rekannya yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang terdaftar di kolom chat, dan silahkan melakukan pendaftaran ya, event.literasidigital.id, daftar /28454, kemudian bisa mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung pada Zoom pagi hari ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu kami persilahkan untuk Ibu Diah Nur sebagai pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Peti Kurnia. Mungkin saya buka slide-nya dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi lebih jauh, izinkan saya menyapa terlebih dahulu tentunya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan ini ya yang sebesar-besarnya ini kepada Kementerian Kominfo dan tim Pandu Digital tentunya. Di sini ada Pak Rizky seperti itu, kemudian Mbak Feti, kemudian yang saya hormati, kemudian yang saya hormati juga para narasumber ini yang sudah jauh juga hadir di virtual kami di Universitas Ratu Samban seperti itu, kemudian para peserta webinar yang saya muliakan semuanya, kebanyakan ini dari mahasiswa, tapi mungkin perlahan masuk seperti itu karena belum seluruhnya nampaknya masuk dalam virtual kita. Jadi memang melihat generasi yang akan datang ini tentu kan bisa dilihat sebetulnya dari sekarang bagaimana kita mendidik dan menjaga anak di era digital. Artinya bahwa ketika kita bicara masa depan, kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Sehingga banyak hal yang diupayakan oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa masuk era digital ini, bisa menghasilkan hal-hal yang lebih positif, kemudian dibandingkan mudorotnya seperti itu. Saya, kok nggak mau ya Mbak? Oke. Saya selain mengajar di Universitas Ratu Samban, saya juga bekerja menjadi komisioner di KPID Bengkulu, tetap dari 2012 sampai 2022.
Jadi kegiatan saya memang prioritas kepada literasi media untuk anak-anak dan remaja seperti itu. Kemudian beberapa hal yang diprioritaskan dari gerakan ini juga kami mendorong bagaimana gerakan literasi media ini bisa menjadi kurikulum di universitas seperti itu. Tapi ini hal yang digerakkan dan digaungkan terus-menerus oleh teman-teman di komisioner. Jadi berbincang berkaitan dengan era digital, tentu ini adalah suatu hal yang sebuah keniscayaan bahwa kita bisa menghalaunya, tetapi tentu ini sebetulnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan era ini, kemudahan-kemudahannya tentu dengan menjadikan kita lebih baik ke depannya seperti itu. Di mana kita bincang digital semuanya kan serba ini ya, teknologi ini semakin lama semakin bagus, semakin cepat. Kemudian ini juga menjadi salah satu yang menjadi concern pemerintah karena menurut Paul Churchill itu bahwa Indonesia adalah paling tercepat di Asia Tenggara, dia melakukan penetrasi di bidang digital ini. Tentu ini yang harus diikuti oleh para penggunanya itu sendiri. Jadi literasinya harus menjadi lebih kuat lagi. Artinya bahwa dikuatkan dalam digital 2023 di Indonesia ini bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia semakin signifikan, semakin akan terus seperti itu menjadi pengguna. Jadi selain itu, selain peningkatan internet, tentu saja banyak hal yang banyak diadopsi juga bahwa media sosial, kemudian e-commerce juga itu mulai bertumbuh seperti itu. Sehingga ini akan merubah pola hidup kita, kemudian secara sosial kemasyarakatan kita, bagaimana kultur kita mungkin dulu yang kita berbelanja konvensional, melakukan transaksi di pasar, kemudian kita sekarang sudah mulai beralih begitu ya, bertransaksi misalnya melalui platform seperti TikTok atau misalnya kemudian ini Shopee seperti itu juga yang sudah membuat kita sedikit berubah. Ke depannya saya pasti itu akan selalu ada melakukan peningkatan sehingga memang ini yang harus dilakukan oleh kita semua, bagaimana kita bisa mengantisipasi ini sehingga tidak banyak korban. Artinya kan pengguna-pengguna ini masyarakat kita di dalamnya yang sedemikian banyak itu bukan hanya masyarakat dewasa, tetapi di situ juga ada anak-anak kita, kemudian ada remaja seperti itu. Kenapa concern literasi itu lebih ke mereka sebetulnya memang karena mungkin secara kedewasaan mereka kan belum mampu menentukan bahwa ini dalam arti masyarakat atau anak-anak ini memang harus lebih banyak dibimbing oleh kedua orang tuanya seperti itu. Jadi platform media sosial menurut di laporan digital sendiri itu bahwa yang sekarang yang paling banyak dipergunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp seperti itu, kemudian Instagram dan Facebook, kemudian TikTok ini sebenarnya sudah mulai banyak dilirik oleh masyarakat kita karena di sini platform-platform ini menawarkan kepada masyarakat kita juga bisa melakukan kayaknya semuanya di situ udah palu gada lah, apa saja bisa dicari seperti itu ya, bukan hanya di YouTube seperti itu. Kemudian jumlah pengguna internet ini sudah sangat banyak, mudah-mudahan ini menjadi hal yang menjadi kebaikan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan penggunaan media atau di era digital ini sendiri, bahwa ini tentu akan berdampak baik itu positif ataupun negatif. Tentu saja dalam hal ini ketika kita bincang pada anak-anak,
bahwa ada aspek positifnya. Positifnya ya tentu penyediaan akses ke sumber daya dan informasi tambahan untuk pembelajaran. Sejak COVID itu melanda daerah kita, tentu sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Kalau dulu mungkin penggunaan internet itu hanya untuk mahasiswa-mahasiswa UT, tapi ternyata sekarang mulai dari SD, SMP sampai SMA dan perkuliahan pun kita ini ya tambahan dari pembelajaran kita juga menggunakan daring, baik daring maupun luring. Kemudian kita juga bisa mengakses sumber informasi itu informasi-informasi, kemudian ilmu pengetahuan, itu pembelajaran kita mulai semuanya bisa menggunakan hal-hal yang berbau digital ini sendiri. Nah, yang dampak positif yang kedua adalah bahwa kemampuan dalam menjangkau keterampilan teknologi. Kalau dulu mungkin kita bisa mengakses sesuatu itu melalui buku. Kita ingin menjadi profesional di suatu bidang itu dengan banyak membaca buku. Tapi sekarang ternyata mulai dari tutorial, kemudian buku elektronik pun kita bisa akses semuanya di laptop seperti itu, di gawai. Hal-hal ini sebenarnya sangat memberikan kemudahan ini tentu seharusnya kita mampu memanfaatkannya lebih lebih banyak manfaatnya kepada kita semua. Kemudian bagaimana itu juga bisa meningkatkan kreativitas anak. Saya melihat bahwa misalnya contoh kecil aja, di anak saya ketika mereka ingin belajar misalnya sebuah desain atau membuat video yang bagus, banyak aplikasi-aplikasi di dalam laptop, kemudian gawai pun kita bisa membuatnya seperti itu. Jadi anak-anak kita tuh sekarang sudah mulai apapun mereka bisa berkembang sebetulnya karena semua informasi bisa diakses dengan baik. Tapi tentu saja hal ini harus lebih diarahkan oleh orang tuanya, bahwa yang keempat ini akan meningkatkan keterlibatan koneksi dengan orang lain. Tentu ini bahwa apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian generasi yang sekarang itu tentu dengan tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Kalau saya lihat sekarang ya mungkin dunia itu menjadi sebuah kampung seperti itu ya, kampung yang terkoneksi karena kejadian dimanapun, kapanpun itu sudah mulai kita bisa akses. Sampai mungkin kegiatan seperti sekarang, padahal Bengkulu Utara dengan daerah Ngawi itu kan jauh ya, tapi dengan teknologi yang sekarang kita bisa melakukan hal bersama-sama di sini, melakukan sharing, kemudian artinya bahwa sekarang ini luar biasa lah di era digital ini, dampak positifnya sebetulnya bisa sangat membantu kepada anak-anak kita. Jadi selain dampak positif, tentu ada dampak negatif, bahwa ketika anak-anak kita terlalu banyak menggunakan gawai, menggunakan laptop, itu mulai dari gangguan perkembangan sosial dan emosional, karena ketika orang sudah menikmati apalagi dia kecanduan dengan misalnya game lah, atau misalnya dengan permainan-permainan yang ada di dalam laptop anak-anak kita, tentunya itu banyak kasus kan yang menjadikan mereka korban seperti itu. Mulai dari korban kecanduan game, kemudian aspek motoriknya, kemudian karena dia terlalu lama di depan laptop dan komputernya, akhirnya mereka tidak bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Tidak seperti zaman kita dulu tentunya ya, agak berbeda. Kemudian paparan terhadap konten yang tidak pantas atau berbahaya ini sebenarnya saya melihat banyak kejadian mungkin di Bengkulu ya, karena beberapa waktu yang lalu itu berkaitan dengan misalnya pelecehan atau apa, ternyata penyebabnya ketika digali informasi oleh pihak kepolisian, mereka terpapar oleh pornografi, terpapar oleh konten-konten yang tidak pantas, sehingga menimbulkan penasaran terhadap kasus incest. Itu ternyata
tertinggi di Bengkulu ini. Sehingga ini boleh jadi kalau dilakukan penelitian, kita mungkin akan melihat juga keterhubungan antara apa yang mereka lihat ke apa yang mereka dengar, kemudian menghasilkan perilaku yang tidak baik seperti ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan gangguan konsentrasi dan produktivitas ketika banyak anak-anak kita yang terlalu terlalu fokus dengan gawai dan di era digital ini, tentu itu akan mengurangi kesehatannya, mengurangi produktivitas untuk mereka melakukan atau menghasilkan sebuah karya. Hal-hal yang negatif ini tentu saja ada, tetapi tentu mudah-mudahan ini tidak menjadi ini ya, karena sebuah teknologi itu ada di masyarakat, ini kan menjadi pilihan untuk kita. Apakah kita akan memilih dampak negatif atau dampak positifnya akan kita ambil. Jadi memang bagaimana tentu hal ini bisa menjadi atau memberikan manfaat terhadap kita. Di sini sebetulnya ada peran orang tua yang paling dominan ya kalau untuk anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua tentunya. Yang pertama tentu satu sih orang tua juga harus menjadi contoh yang baik sehingga selain menjadi kantor juga dari pandangan anak-anak kita ketika orang tuanya menjadi contoh yang baik, mereka juga ada rule atau model yang bisa mereka contoh, bukan hanya contoh-contoh yang mereka lihat, mereka dengar. Karena Mr. Ahmad Didat mengatakan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita makan, apa yang kita lihat itu sebetulnya akan menjadi perilaku, akan menjadi sebuah perilaku itu akan dipengaruhi oleh apa yang kita dapatkan tadi. Kemudian komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, ini juga paling penting sebetulnya dengan anak-anak kita, harus kita lakukan komunikasi yang baik. Kalau misalnya anak kita tidak percaya dengan orang tuanya, ya tentu apa yang disampaikan oleh orang tua itu belum tentu bisa diterima oleh anak-anak. Sehingga ketika kita melarang anak-anak kita untuk stop bermain gadget, kemudian memberikan aturan-aturan terhadap misalnya gadgetnya harus atau boleh dipakai selama 2 jam, itu akan dilanggar. Tapi komunikasinya memang harus secara baik seperti positif ya. Kemudian banyak menyampaikan pendidikan nilai-nilai positif. Orang tua terlebih dahulu lah sebelum anak-anaknya. Dia mulai dari anak-anak kita juga harus melihat pada orang tuanya, kemudian pendidiknya, dosennya mungkin ada kejujuran, kemudian tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Artinya nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini sebetulnya bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik anak ini. Tentu bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan tentang pengaruh negatif kepada anak-anak, bahayanya ya ketika kita misalnya apa yang kita lihat mulai dari tontonan yang dari era ini, kemudian bahayanya bagaimana misalnya contoh mengkonsumsi narkoba atau pornografi itu kan luar biasa bisa menghancurkan moral bangsa, dan ini sebetulnya semua kembali kepada contoh dari orang tua terlebih dahulu. Sehingga dari contoh kebaikan-kebaikan, tanggung jawab yang diberikan orang tua, anak menjadi lebih trust dengan kita, seperti itu. Kemudian saya sih melihat bahwa anak-anak tentu tidak boleh dibiarkan sendirian ketika berselancar di dunia online. Itu akan sangat berbahaya. Artinya pengawasan orang tua itu harus luar biasa kepada anak-anak kita, karena semua ada dalam genggaman, dalam gadget, dalam ini apapun yang klik bisa. Sehingga disitulah peran orang tua ketika dalam pengawasan, selain misalnya memberikan aturan pada anak bahwa gadget bisa dipakai berapa jam sekali, kemudian dia tidak boleh selamanya atau tanpa batas, kemudian diberikan juga misalnya ini
aplikasi-aplikasi tertentu atau semacam pembatasan-pembatasan yang bisa diakses oleh anak-anak. Jadi tidak semua ini ya platform bisa mereka buka. Jadi artinya bahwa peran keluarga dalam pendampingan anak ini akan menjadi sangat penting, sehingga apa yang mereka akses, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari itu menjadi ini ya terkontrol oleh orang tuanya. Jangan paling tidak itu ini apa namanya harus diberikan kesempatan pada anak-anak, tetapi tidak seluruhnya seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga bagaimana mengasah potensi anak, kemudian kita akan memperkenalkan teknologi pada anak-anak kita, tetapi tentu saja hal-hal yang baik. Kemudian dalam hal ini sih berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang betul, kayak misalnya Canva itu, kemudian banyak aplikasi lah di dalam gadget itu yang bisa diberikan untuk anak-anak kita mendukung pembelajaran dia. Artinya bahwa kreativitas yang bisa dilahirkan, dibuat oleh anak-anak kita juga bisa distimulus, sebetulnya banyak ada di dalam konten-konten di mana era digital ini banyak bisa kita akses. Artinya anak-anak kita juga harus diarahkan, tidak berselancar sendirian seperti itu ya. Sehingga peran orang tua di sini dalam pendampingan, kemudian pengawasan, dan penjagaan terhadap aplikasi-aplikasi yang berbahaya, karena tidak semua aman bisa diakses oleh anak-anak kita tentunya ketika mereka berselancar di dunia maya seperti itu ya. Jadi dalam pembelajaran digital ini, bagaimana dia memanfaatkan teknologi di digital untuk pembelajaran anak, ini sebenarnya yang paling penting sih, tadi ya sudah saya sampaikan bahwa memilih peran orang tua ini ketika memperkenalkan hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita, teknologi digital misalnya untuk pembelajaran itu tentu harus berhati-hati juga. Artinya bahwa orang tua juga tidak bisa berdiam diri ketika mereka gagap teknologi, ya dia juga harus mampu atau harus mau belajar, artinya sehingga perkembangan zaman ini tidak menggerus atau tidak memberikan efek negatif untuk anak-anak kita. Memilih aplikasi platform pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, ilustrasi penggunaan aplikasi pendidikan juga sebenarnya bisa memberikan efektivitas pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa aplikasi-aplikasi dalam pendidikan kita misalnya kayak saya lebih ke kalau misalnya anak-anak di rumah biasanya ada banyak konten kayak Nusa itu juga dia banyak konten-konten yang bagus gitu ya. Dia bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran. Kemudian dipilih saja sebetulnya apa yang bermanfaat seperti itu, karena biasanya kalau diberikan keleluasaan, kemudian platform-platform yang bagus itu ke anak-anak itu mereka bisa mengikutinya sih. Nah, artinya bahwa kita juga harus menanamkan kepada anak-anak kita bahwa tidak selamanya kita berselancar di dunia maya itu selalu aman. Jadi di sini yang harus disampaikan bahwa ke anak-anak ada potensi bahaya di dunia maya itu. Seperti cyberbullying itu contoh misalnya kalau sekarang kan sudah kita melihat ketika misalnya nge-post sesuatu itu seharusnya yang harus disampaikan ke anak-anak kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum posting, dia harus saring dulu seperti itu. Karena ini akan berakibat terhadap netizen di Indonesia ini kan berkomentar, kemudian kadang-kadang keras sekali dia bisa menjadi hater seperti itu. Dan itu sebetulnya bisa merusak mental kita. Artinya anak kita juga harus dibekali, disampaikan hal-hal seperti ini.
Kemudian bagaimana orang tua dan pendidik bisa melindungi anak-anak dari bahaya ini, biasakan anak-anak dengan kesadaran digital, menghadapi situasi konten yang berpotensi membahayakan. Banyak kasus sih sebetulnya yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bagaimana misalnya kejahatan-kejahatan di dunia maya ketika anak-anak kita secara sendirian dia melakukan komunikasi dengan orang yang baru dikenalnya di dunia maya. Kemudian kasus-kasus juga banyak timbul akibat misalnya ketika karena anak tadi tidak tahu, ketidaktahuan, banyak misalnya diminta chat seperti chat yang mengarah pada seks seperti itu. Pada akhirnya kemudian menjadi korban pemerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena memang ketika kita ini intinya sih pengawasan dari orang tua itu harus sedemikian. Kemudian kita juga bisa memberikan batasan-batasan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa memanfaatkan teknologi di era digital ini lebih baik. Jadi biasanya sih anak-anak kita ya lebih pandai-pandai malah daripada orang tuanya, sehingga ketika mengembangkan keahlian untuk anak, tentu kita juga harus memperkenalkan kegiatan-kegiatan teknologi yang bisa dikembangkan dengan menggunakan teknologi digital. Ya tadi seperti misalnya apapun sih sebetulnya bisa kita pelajari di teknologi yang sekarang ini ya. Ketika mau belajar desain grafis, mau belajar segala sesuatu hal yang berkaitan dengan sekolah kita pun di sini kan ada. Jadi menggali bagaimana hobi anak ini, kalau hobi anak kita misalnya ini membuat robot atau itu kan bisa juga diberikan aplikasi yang berkaitan dengan ini gitu ya. Artinya teknologi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ketika kita bisa membatasi diri juga untuk anak-anak kita bisa memanfaatkannya. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip penting dalam mengasuh anak-anak kita harus melihat bahwa potensi di era digital ini tidak tidak menutup kemungkinan bisa menjadi lebih baik atau malah ketika kita biarkan anak-anak kita berselancar sendirian itu akan berbahaya. Kemudian pendekatan yang seimbang kepada anak kita dalam penggunaan teknologi ini itu yang menjadi penting untuk dilakukan. Bagaimana peran orang tua ini membimbing sebetulnya anak-anak kita dalam mengakses semua informasi yang ada. Ini harus dilakukan dengan pendampingan. Mungkin itu Mbak Fetty yang bisa saya sampaikan, nanti banyak berdiskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu Diah Nur Intan, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya tentang budaya digital ya. Bagaimana tadi Ibu menyampaikan bahwa perkembangan dunia digital kita terutama di bidang sosial media itu sangat pesat sekali, banyak platform baru kayak TikTok itu pendatang baru tapi langsung masuk 4 besar dan dampaknya besar sekali Bu TikTok terhadap kehidupan kemudian sangat-sangat berdampak, apalagi TikTok hadir booming itu kan ketika COVID, ketika kita semua dengan rela dipaksa 90% kehidupan kita via digital gitu Nah, dari budaya digital sudah disampaikan dengan sangat bagus bagaimana peran orang tua, peran lingkungan, kemudian perkembangan terkini dunia digital yang harus seharusnya tetap berkesinambungan dengan nilai-nilai Pancasila kita ya Bu ya. Oke Ibu Diah Nur, nanti teman-teman semua yang mau bertanya untuk Ibu Diah lebih jauh lagi tentang budaya digital bisa menulis di kolom chat ya, sebutkan nama, prodi, pertanyaan, kemudian ditujukan kepada narsum kita
kita yang mana pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu ada kecakapan digital, ada Mas Yosef, saya mengingatkan dulu untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung di Zoom kita, atau Zoom-nya tadi kayaknya banyak yang masuk, keluar lagi, kayaknya sinyalnya kurang stabil. Jangan lupa untuk absensi di link yang sudah ada, di chat Zoom ada, di grup WhatsApp juga ada, gitu ya. Kemudian kalau unduh sertifikatnya sudah bisa, silahkan langsung mengunduh. Nah, selanjutnya langsung saja saya menyapa pemateri kedua kita. Selamat pagi, Mas Yosef, sudah masuk belum? Bu Nur, mohon dibantu Bu Dia untuk screen share-nya Oh, baik. dimatikan dulu, mohon Oh izin. iya. Oke. Mas Yosef, selamat pagi. Apakah sudah hadir? Sudah? Oke. Ya, Kecakapan digital ya Mas Yosef ya. Siap. ya. Semoga materi dari Mas Yosef nanti bisa membuat insight baru untuk teman-teman berkarya di dunia digital. Itu apa harus jadi seleb TikTok, selebgram dan sebagainya, atau mungkin ada celah-celah lain yang membuat kita lebih produktif di dunia digital. Langsung aja Mas Yosef, saya persilahkan. Baik, saya izin screen ya. Baik. Kebetulan materinya masih menyambung dari materi milik Bu Intan ya, terkait masalah budaya digital tadi, tapi kita akan lebih bicara ke beberapa hal-hal yang praktis dan praktek gitu. Baik, terlihat semua ya? Baik, saya akan bicara tentang keluarga cakap di pengasuhan era digital. Kebetulan materinya mayoritas banyak sudah disampaikan sama Bu Intan tadi. Perkenalkan dulu, nama saya Yosef Rosvendi. Saya adalah praktisi komunikasi dan digital content. Saya mengelola sebuah kewirausahaan sosial yang saya namakan Open Madiun Communicate. Jadi biasanya kita berkegiatan bagaimana membangun ekosistem TIK dengan sistem wirausaha seperti itu. Saya juga bagian dari kerja Pandu Digital Indonesia angkatan 15 ya di tahun 2018. Jadi itu ketika Pandu Digital masih awal-awalnya, masih digodok bagaimana konsepnya dan lain-lain. Kemudian saya juga di bagian kerja jaringan nasional yaitu relawan TIK. Kebetulan untuk Kota Madiun saya sebagai Dewan Penasehat. Untuk Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi saya diminta untuk menjadi Dewan Pembina dan Dewan, sebuah program yang mendapat penghargaan dari PBB, dari ITU, yaitu penghargaan WSI Ice Prize 2020 dan 2021 dari program Total Literasi TIK. Juga tahun ini salah satu inisiator kami yaitu program Kampung Penggerak Literasi juga mendapat penghargaan dari PBB juga tahun ini gitu. Di tahun 2018 saya juga diangkat oleh Bupati sebagai anggota Dewan TIK Kabupaten. Baik, kawan-kawan sekalian, perkenalkan tadi ya, nama saya Yosef. Ini beberapa medsos yang saya buat kanal untuk berjejaring dengan kawan-kawan sekalian. Apa sih yang mau kita bicarakan pada hari ini? Yang pertama itu tentang potensi di internet, kenali resiko di internet, menjadi keluarga di era digital, dan bagaimana membuat solusi skala lokal, yaitu membangun ekosistemnya. Jadi seperti kawan-kawan sekalian ketahui, bahwasanya kita masuk yang namanya era konvergensi teknologi, gimana teknologi sekarang sudah dirampingkan gitu. Jadi sekarang jarang sekali orang menggunakan 3 alat ini bersamaan, umpamanya nonton televisi, sambil ngetik, sambil telepon, sambil nulis sambil putar kaset dan sebagainya. Sekarang sudah terrampingkan dalam bentuk gadget gitu. Jadi ada laptop, kemudian ada HP, ada tablet, kurang lebih seperti itu.
Baik. Juga itu yang mempengaruhi kita, yaitu tentang kebersamaan di keluarga. Kalau dulu kita di meja makan masih sambil ini tadi sebenarnya udah disampaikan sama Bu Intan ya umpamanya ada perubahan-perubahan gitu. Kita di meja makan biasanya masih bisa ngobrol, ternyata sekarang kadang-kadang di meja makan kita asik dengan dunianya masing-masing. Jadi kita pun sebenarnya terbagi dalam dua generasi di digital natif dan digital imigran. Kalau generasi saya termasuk digital imigran. Jadi kalau yang kelahirannya sekitar 1990-an itu masih masuk ke digital imigran. Jadi dari generasi analog kemudian menjadi generasi digital, dan itulah yang membuat kita membuat banyak PR, yaitu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Intan, tantangan-tantangan orang tua di era digital itu macam-macam, dari kemudahan akses internet, bebas terkoneksi tanpa aturan, anak-anak lebih pintar dari orang tuanya, kemudian kontennya ternyata terlalu umum, dan yang lebih menarik itu anak-anak sekarang itu menginginkan kebebasan. Nah, ternyata ada tiga hal yang perlu didiskusikan dengan anak-anak. Bagaimana menggunakan internet. Yang pertama itu diskusikan kebutuhannya, kedua tanggung jawabnya, ketiga resikonya. Jadi kalau kebutuhannya ya, kalau memang anak-anak nggak butuh iPhone, ya jangan dibelikan iPhone gitu loh. Cuma ditanyakan kebutuhanmu apa, seperti itu. Kemudian diskusikan tanggung jawabnya. Yang pasti ketika kita menggunakan alat, ada tanggung jawabnya. Kemudian juga resikonya. Jadi ini kalau ada sesuatu hal mesti selain tanggung jawab mesti ada resikonya. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya ada resiko-resiko di internet ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Intan tentang kecanduan, konten negatif. Itu seperti gunungan es. Yang lebih besar adalah yang di bawah gitu loh. Ada cyberbully, ada pelanggaran privasi, ada pedofil online, ada radikalisme. Nah, lalu bagaimana dengan konsep pengasuhan di era digital? Itu ada 7 tahap menurut FOSI. Yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan anak. Tetap tenang, bicara lebih dahulu dan lebih senang, terbuka dan langsung. Ya, biasanya tetap muka. Jangan terus kalau mamanya kita ngomongin tentang apa, mau ngobrol sama anak, kita sambil pegang HP, gigi, tapi ngomong seperti itu. Kemudian bekali juga diri kawan-kawan sekalian ya, kalau mamanya entah itu sebagai kakak atau sebagai orang tua, bekali diri dan terus belajar. Cari tahu di internet apapun yang tidak kawan-kawan ketahui. Coba sendiri berbagai aplikasi, game, dan situs yang ada. Jelajahi referensi tentang pengasuhan digital yang baik. Yang ketiga adalah menggunakan aplikasi parental control. Ini nanti kita akan sampaikan ya, karena itu menyangkut masalah keterampilan digital atau digital skill. Jadi aktifkan fitur pengaturan keamanan, menggunakan parental control, juga mengawasi kegiatan anak. Tadi udah disampaikan oleh Bu Intan. Jadi saya lebih bicara tentang bagaimana materi itu berkesinambungan. Lalu tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Intan ya, membuat aturan dan sepakati bersama terkait penggunaan internet, atur waktu dan tempat penggunaan, dan berikan reward dan hukuman. Jadi kasih hadiah dan hukuman, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga wajibkan anak untuk menerima Bapak Ibu, kawan semua sebagai temannya di media sosial. Hargai ruang online mereka dan dorong mereka untuk membangun reputasi digital yang baik. Nah, untuk yang tentang membangun reputasi digital yang baik atau rekam jejak digital yang baik, nanti masih berkesinambungan dengan materinya Mas Rizky nanti. Kemudian selanjutnya adalah jelajahi, berbagi, dan rayakan bersama. Jelajahi dunia maya dengan anak-anak Anda, kemudian memanfaatkan cara baru untuk berkomunikasi, kemudian belajarlah dari mereka dan bersenang-senanglah. Jadi jangan terus kita bilang, aduh aku nggak bisa main, umpamanya kalau ada anak kita ngajak, ya main Roblox bareng ya jangan dibilang ayah nggak jowo, ayah nggak ngerti gitu.
ibu nggak ngerti, kakak nggak ngerti seperti itu. Kalau mamanya memang ada waktunya, ya belajar dengan mereka, minta diajarin main Roblox juga nggak apa-apa gitu, main Minecraft atau apa seperti itu. Kemudian jadilah panutan digital yang baik. Tadi sudah juga disampaikan oleh Bu Intan, batasi kebiasaan buruk digital teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba karena mungkin lingkungan kita, teman kita pernah mengakses konten-konten yang tidak baik, itu tampil gitu. Jadi di FPI, di di medsosnya teman-teman sekalian, di explore-nya akan muncul seperti itu. Kemudian tahu kapan harus berhenti, tunjukkan pada anak Anda bagaimana harus berkreasi dan online. Nah, ini 7 tahap pengasuhan di era digital. Nah, menyangkut masalah keterampilan digital itu, ya, skill digital, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan sekalian, yaitu yang pertama, mamanya panduan orang tua di Google Play. Harus diketahui bahasanya ternyata di Google Play ada pengaturan bagaimana mengatur aplikasi-aplikasi, mamanya anak mau mengunduh, ya harus disesuaikan dengan usianya. Kemudian ketika untuk YouTube juga ada restrict mode di YouTube, ya, ada pengaturan pembatasan mode gitu. Jadi mamanya bisa diatur oleh kawan-kawan sekalian, klik setting, kemudian klik general, kemudian dipilih restrict mode, kemudian diaktifkan. Juga kalau mamanya kawan-kawan sekalian mau mengatur bagaimana membuat eksplisit pencarian di Google itu jauh dari pornografi dan kekerasan, teman-teman juga bisa mengatur di setelan penelusuran gimana mengaktifkan safe search-nya. Jadi mode pencariannya jadi mode pencarian yang aman buat anak-anak. Kemudian mengetahui rating untuk usia dan games atau aplikasi. Jadi teman-teman juga harus tahu bahasanya setiap aplikasi ada batasan usianya. Dari usia 12, segala umur, usia 18 sampai dewasa seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mencari tahu game-game apa aja yang bisa digunakan melalui sesuai dengan usianya melalui website commonsensmedia.org. Nah, untuk penggunaan aplikasi parental control ini mempunyai beberapa keunggulan ya. Yang pertama pengawasan situs web ya, filtering. Terus mengatur waktu penggunaan baik penggunaan untuk koneksi internet, waktu penggunaan aplikasi game tertentu, melihat aplikasi atau game apa saja yang digunakan anak, pencarian yang dilakukan anak, dan melihat video yang ditonton anak di YouTube, termasuk mengetahui lokasi anak. Jadi kebetulan saya juga menggunakan itu untuk anak-anak saya gitu. Jadi anak saya itu biasanya saya atur gitu. Saya atur jam 9 itu gadgetnya udah langsung terkunci. Jam 9 malam. Biarpun dia bilang ada PR, ada apa, saya bilang jam 9 udah istirahat, tidur, gadget akan nyala lagi setelah jam 3 pagi. Jadi saya bilang lebih baik tidur jam 9, jam 3 pagi bisa bangun, mengerjakan atau melanjutkan tugas sekolahnya seperti itu. Jadi diupayakan seperti itu. Tidak kemudian dia meneruskan tugas-tugasnya sampai jam 1 malam seperti itu. Enggak. Kita membatasi jam 9, saya matiin. Kemudian aplikasi-aplikasi juga biasanya saya atur. Umpamanya TikTok saya hanya batasi umpamanya 3 jam saja. Setelah 3 jam, TikTok sudah nggak bisa dibuka lagi seperti itu. YouTube juga seperti itu. Jadi saya membuat pengaturan-pengaturan bagaimana anak-anak itu punya screen time. Jadi punya waktu untuk pembatasan-pembatasan supaya tidak terus-terusan berada atau menggunakan gadget. Nah, ini ada beberapa aplikasi sebenarnya yang bisa dipilih. Mamanya teman-teman mau yang berbayar itu ada QStudio, itu lumayan itu. Itu digunakan sama kolega saya, Bang Matahari Timur. Itu bahkan untuk ketika anaknya mengklik tautan yang berkaitan dengan pornografi gitu, dia kan nggak sengaja keluar iklan gitu, klik gitu, itu langsung di blok sama browsernya, dan itu dapat notifikasi orang tuanya lewat email. Ternyata ini anaknya membuka situs ini seperti itu. Tetapi saya tidak menggunakan yang
yang berbayar tersebut. Saya menggunakan yang gratis. Jadi menggunakan Google Family Link. Nah, ini ada gratis gitu. Cara masangnya seperti ini. Nanti saya share materinya buat kawan-kawan yang pengen menggunakannya, melakukan pembatasan penggunaan gadget untuk anak atau adiknya di rumah gitu. Jadi saya install baik di HP orang tua maupun di HP si anak seperti itu. Nah, ini beberapa tahapannya ya, sampai saya bisa tahu gitu lokasi gitu. Jadi kalau mamanya anak saya pergi kemana, itu saya bisa mengecek dia ada di mana gitu. Jadi oh dia lagi di sekolah, oh dia lagi di mana, oh dia. Bahkan beberapa pernah ada guyonan, bisa nggak ini dipasang di HP-nya pacar gitu. Wah, kalau yang itu mungkin harus didiskusikan gitu, karena saya lebih menggunakan ini untuk keluarga saya, buat anak-anak saya, karena juga itu bisa untuk umpamanya HP kita hilang atau apa itu akan terdeteksi itu sebenarnya ada di daerah sebelah mana gitu. Nah ini contoh-contohnya ya, umpamanya ini diatur gacha live 1 menit penggunaannya, terus kadang-kadang jam 9 sudah terkunci gitu. Jadi sudah ada pengaturannya. Juga ada pengaturan konten di Google-nya juga. Jadi di aplikasi tersebut selama menggunakan Android sudah sangat mudah lah untuk pengaturannya. Nah ini. Nah, menariknya apa ketika saya menggunakan aplikasi parental control ini? Saya mencoba membuat jembatan komunikasi baru dengan anak-anak. Bahasanya generasi digital imigran dengan digital native, ada kesenjangan komunikasi. Di sini saya akan tahu bahasanya, oh anak saya senang main Canva, oh anak saya senang main Minecraft, itu akan menciptakan komunikasi-komunikasi, bahasanya orang tua itu bisa membuat jalur komunikasi yang asik oleh anak-anaknya gitu. Enggak terus anak-anak hanya mendengarkan, oh zaman bapak dulu seperti ini, oh zaman ibu dulu seperti ini, oh zaman kakak dulu seperti ini. Enggak seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan ruang-ruang komunikasi yang sangat bersahabat dengan anak-anak kita seperti itu. Nah ini bagaimana pengaturannya gitu. Ini berapa jam saya matikan jam 1. Biasanya kalau mamanya saya ngaturnya dari jam 9 nanti nyala lagi jam 3 gitu. Jadi saya bilang itu bisa bangun jam 3, bisa sholat tahajud dulu, bisa kemudian mamanya mau sahur bisa sahur, mau apa bisa apa gitu. Jadi kita nggak membuat mereka itu bangunnya subuh, udah mepet dengan sholat fajar seperti itu. Jadi gimana ngaturnya itu bisa melalui aplikasi seperti ini. Nah ini beberapa tahapan-tahapan untuk digital parenting. Nah, kenapa? Karena seharusnya teknologi ini justru bisa membantu kita berkomunikasi dengan anak, bukan justru menjadi penghalang komunikasi dengan anak gitu. Jadi kalau mamanya kita pengen tahu dunia anak-anak, zaman sekarang di era digital, ya kita harus tahu apa yang biasa mereka lakukan, apa kesenangannya, apa yang mereka lakukan, gamenya apa aja, menggunakan aplikasi apa. Oh, anak ini senang menggunakan Canva-nya besar, sering gitu. Ya jalur komunikasi, oh lagi sering desain apa ya gitu, seperti itu. Jadi akhirnya menciptakan ruang komunikasi yang mengasihkan antara orang tua dengan anak seperti itu. Nah ini beberapa peran-peran yang perlu dilakukan oleh multi pihak. Biasanya kita bilang kita melakukannya secara sinergi pentahelik ya, baik itu komunitas, media, swasta, dan pemerintah. Kebetulan yang Tokso Literasi TIK itu saya minta satu rubrik ke LPPL Radio Suara Madiun miliknya Kota Madiun ya. Saya cuma bilang sama direkturnya atau pimpinan radionya, saya bilang bisa nggak kami dari teman-teman komunitas untuk menggunakan satu rubrik untuk mengedukasi masyarakat, karena memang banyak hal-hal yang bisa ini. Kebetulan ini bekal saya karena saya berani membuka rubrik ini karena dari sekian tahun saya bergelut di dunia radio gitu. Bahkan kalau mamanya kawan-kawan tahu, dulu saya termasuk yang ikut mengelola radio komunitas yang sekarang jadi LPPL Ratu Samban itu. Jadi
Dulu kan di Radio Unras kan ada Radio Karisma. Di situ kita ngelola rubrik dan sebagainya. Itu bekal kita sebetulnya kenapa sampai saya berani untuk minta rubrik ke pemerintah Kota Madiun untuk membuka jalur-jalur literasi TIK, literasi digital untuk mengedukasi masyarakat di Madiun dan sekitarnya. Juga dengan pemerintah, juga dengan swasta, namanya dengan PT Telkom seperti itu. Nah, juga dengan institusi pendidikan kita juga berkolaborasi gitu, membuat ekosistem yang harus dikerjakan bersama. Nah, kemudian juga membuat ini termasuk ketika kita juga memberitahukan kerja-kerja kita di skala lokal ke dunia internasional ya di PBB untuk mendiskusikan kita punya ini loh, mungkin kita punya ilmu-ilmu baru dari luar Indonesia seperti itu. Jadi kita nyampaikan bahwasanya radio itu masih berfungsi untuk penggunaan literasi digital untuk mengedukasi masyarakat pemanfaatan TIK seperti apa. Kenapa? Karena mungkin ada daerah-daerah yang blank spot dengan internet. Kita bisa masuk mengedukasi masyarakat melalui radio. Kebetulan waktu itu kita sempat mempresentasikan itu di forum PBB seperti itu. Kita juga sering keliling dengan Polres Madiun, keliling dari satu desa ke desa yang lain, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi penggunaan TIK. Nah, kawan-kawan sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan, salah satu yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade pengetahuan kita. Banyak kanal-kanal, banyak organisasi-organisasi yang bisa membuat teman-teman sekalian mengupgrade pengetahuan tersebut, umpamanya pandu digital. Nah, untuk yang sekarang itu mungkin kita lakukan saat ini adalah ada ya pandu digital batch merah, nanti naik ke batch biru hingga akhirnya naik ke batch hitam. Kemudian juga ada organisasi, saya ikut di Relawan TIK. Kemudian juga ada kompetisi identik Indonesia Entrepreneur TIK. Jadi ini ada kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, punya ide apa, nanti juara satunya ditandingkan dan difasilitasi oleh Kementerian Kominfo untuk di level ASEAN. Juga ada KIM, saya nggak tahu kalau KIM di Kabupaten Bengkulu Utara ada atau tidak. Kemudian juga saya ada di jaringan Gerakan Desa Membangun, gimana desa diajak untuk memanfaatkan TIK untuk mengangkat harkat kehidupannya. Juga ikut pramuka, juga ada digital talent, scholarship ya, ini juga banyak, teman-teman silahkan di googling aja, ini banyak kursus gratis yang bersertifikat, bahkan ada sertifikasinya. Juga ada Patriot yang teman-teman gunakan IoT untuk pertanian, untuk perikanan, untuk apapun itu, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan juga ada. Untuk pramuka pun ada beberapa hal, namanya Saka Milenial ada di Jawa Tengah, di Kuarda Jawa Tengah, kemudian ada Saka Telematika di Jawa Barat. Nah, ini salah satu ya yang kita buat, gimana kita membuat wadah buat anak-anak gitu. Jadi anak-anak kita ajak membuat program ya, melakukan coding. Bisa gitu, kita cuma pakai C++ dan itu arahnya ke robotika menggunakan Arduino, seperti itu. Jadi kita memerlukan wadah, bahkan kita buat spesifikasi. Umpamanya buat anak-anak, ini ada, kecil-kecil jago coding. Untuk remaja kita buat remaja penggerak literasi, bahkan kita kompetisikan juga pernah di skala provinsi gitu. Kita menang juara 1 dan juara 2 untuk kategori infografis dan videografi. Nah, dan yang bikin kaget adalah itu adalah pertandingan yang sangat umum, kompetisi sangat untuk kalangan umum. Pesertanya yang lainnya orang-orang dewasa, yang menang malah anak SMP dan SMA. Itu sampai kaget wali kota Batu ngelihatnya. Kita sampai bawa 3 trofi, semuanya kita bawa ke Madiun seperti itu. Baik, kawan-kawan sekalian, saya hanya mengakhiri presentasi ini dengan ucapan Margaret Thatcher ya, hati-hatilah dengan pikiranmu, mereka akan menjadi ucapan.
Hati-hatilah dengan ucapanmu, mereka akan menjadi tindakan. Hati-hatilah dengan tindakanmu, mereka akan menjadi kebiasaan. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu, mereka akan jadi karaktermu. Dan hati-hatilah dengan karaktermu, itu akan menjadi masa depanmu atau takdirmu. Apa yang kita pikirkan, kita akan jadi seperti itu. Baik, terima kasih buat kawan-kawan yang masih ingin mendiskusikan hal ini. Ada beberapa kanal media sosial yang mungkin bisa diakses oleh kawan-kawan sekalian. Kita silakan aja di DM. Kita bisa diskusikan lagi apa yang mungkin penting untuk kita bicarakan. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Fetty. Oke, terima kasih Mas Yosep atas materinya. Ternyata kecakapan digital itu bukan hanya perlu yang gegap gempita, yang followernya banyak, yang hits gitu enggak ya. Ternyata pendampingan yang sudah dilakukan Mas Yosep, justru kelompok-kelompok masyarakat yang sulit mengakses internet seperti ibu-ibu, UMKM dan sebagainya itu ternyata diberdayakan dengan baik agar mengenal teknologi. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa semuanya melakukan kegiatan-kegiatan yang kalau di zaman kekinian unpopuler, tapi ternyata sangat berdampak untuk literasi digital masyarakat kita, gitu ya. Nah, saya melihat banyak sekali di kolom chat, justru teman-teman ini absen di kolom chat ya. Teman-teman yang absen di kolom chat tapi belum absen di link, silahkan melakukan absensi di link pendaftaran, udah ada di WA group maupun di kolom chat juga. Untuk calon maba ya, banyak yang statusnya calon maba yang belum mendapatkan nomor induk mahasiswa, bisa nomor NIM-nya mungkin bisa diganti NIK ya. Mungkin teknisnya Mas Rizky bisa bantu berapa karakter untuk bisa mengakses itu minimal berapa, mungkin diganti NIK-nya teman-teman juga bisa kalau NIM-nya belum keluar. Jadi secara identik data teman-teman terkumpul dan sertifikatnya valid dari Kementerian Kominfo ya. Jangan lupa yang sudah mendaftar unduh sertifikat juga. Nah, pertanyaannya juga udah banyak nih, sambil menunggu waktu untuk menjawab pertanyaan ya buat Bu Dia dan Mas Yosep, kita simak dulu pemateri ketiga. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Kak Fetty. Ini pilar etika digital, betul? Iya betul Kak Fetty. Oke, langsung aja untuk mempercepat waktu, sepertinya teman-teman di chat grup ini sangat antusias sekali. Langsung aja kita lanjut ke pemateri ketiga kita, monggo dipersilahkan Mas Rizky. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman yang ada di Universitas 100 Samban, kita akan sharing ya tentang materi keamanan digital ya teman-teman. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Mohon yang di mute ya, yang on ini mic-nya. Oke, kita mulai. Yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas 100 Samban dan yang hadir di sini Bu Nur ya selaku ini rektor 1, kemudian Bu Dia ya, kemudian Mas Yosep, Mbak Fetty, selamat pagi, dan sekaligus teman-teman semuanya yang sudah hadir di kegiatan webinar pagi hari ini. Oke, langsung saja kita mulai materi kita, aman bermedia digital ya, hati-hati dengan rekam jejak digital. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Nama saya adalah Rizky Adi Purwanto ya. Saya dari Ngawi ya, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Saya adalah seorang entrepreneur dan digital marketer ya, owner dari Digital Agency, kemudian juga aktif di Pandu Digital Indonesia,
badge biru ya. Kemudian juga di relawan TIK, kemudian di Dekopin ya. Bagi teman-teman yang ingin sharing lebih lanjut bisa follow @kangrizkyadi atau googling aja nama saya di Google ya, Kang Rizky Adi. Ya, itu nanti muncul ya di Google. Oke, sedikit dari saya keterangannya, kita langsung saja masuk. Yang pertama, bentar ya. Latar belakang ya, yang latar belakangi digital safety ini ya, diperlukan pemahaman ya dari masyarakat terutama mahasiswa tentang keamanan digital ya. Kemudian juga di sisi lain juga tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Kemudian juga perubahan gaya hidup ya, perubahan gaya hidup dari offline ke online ya, tadi juga sudah dibahas ya, di-spill oleh Mas Yosef tentang bagaimana transformasi digital dari sistem elektronik yang masih monolog ya, yang kemudian ke digital, yang beralih ke digital, kemudian juga bagaimana digital ini menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam kita membantu kita untuk beraktivitas sehari-hari, dan masyarakat ini tentunya terbantu ya, semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang selama ini dianggap berbahaya ya. Nah, ini sangat mudah, dan perubahan inilah yang membuat kita dari behavior itu ya berpindah ya, jadi kemudahan ini kita mungkin waktu mau berbelanja di Indo atau apa itu hanya dengan mungkin tidak membawa uang cash, kemudian cuma dengan genggaman HP ya, kita cuma pakai barcode atau kris itu sudah bisa membayar ya teman-teman. Nah, ini dari survei dari We Are Social ya, menyebutkan bahwa 276 juta miliar penduduk di Indonesia ya, penduduk Indonesia saat ini, tapi di survei populasi dari pengguna digital itu melebihi jumlah penduduk kita ya, ada 353 million ya, atau 353 juta orang menggunakan. Jadi satu orang itu bisa memiliki 4 akun atau kadang juga memiliki 2 handphone ya, seperti itu. Nah, inilah dari Essential Digital Headline ini. Kemudian juga waktu yang digunakan itu untuk menggunakan gadget itu kurang lebih 7 jam ya, menggunakan gadget ya. Oke, kita langsung masuk. Keamanan digital ya. Keamanan digital sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Teman-teman dipastikan nanti dengan adanya pilar literasi digital, pilar keamanan ini, teman-teman diharapkan bisa memiliki kompetensi memahami bagaimana mengamankan media digitalnya, data-data pribadinya seperti apa ya. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman itu terkait keamanan digital apa aja ya. Yang pertama, teman-teman diharapkan bisa mengamankan perangkat digital ya, karena ini tidak lepas dari kehidupan kita ya, dengan gadget maupun smartphone ya. Kemudian juga mengamankan identitas digital, kemudian mewaspadai penipuan digital ya. Setidaknya nanti teman-teman terliterasi juga bisa meliterasi keluarga terdekatnya ya, saudara-saudaranya. Kemudian juga memahami rekam jejak digital. Teman-teman bisa memahami keamanan digital bagi anak ya, maupun adik-adiknya, seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa kenali dan pahami rekam jejak digital ya. Ini rekam jejak digital itu apa saja sih? Ya, jejak digital. Jejak itu adalah jejak digital itu adalah data ya, data yang kita buat dan kita tinggalkan ya saat menggunakan perangkat digital. Ya, ini menurut dictionary.com ya. Nah, ini jejak digital ya, yang kita tinggalkan atau kita buat ya, merupakan surahan data digital yang membentuk
jejak digital yang tersimpan di perangkat maupun yang tersimpan online ya teman-teman. Nah, ini ada postingan ya, postingan di media sosial, kemudian juga pencarian di Google ya yang diketik itu ya. Diketik teman-teman mengetikkan query ataupun pencarian tugas mungkin seperti itu, kemudian tontonan di YouTube ya. Teman-teman pasti memiliki riwayat itu ya. Kemudian pembelian di marketplace juga meninggalkan jejak, kemudian jalur jejak online seperti Gojek dan lain-lain itu pasti ada bekas-bekasnya ya teman-teman. Kemudian juga aplikasi yang diunduh, situs web yang dikunjungi, musik online yang diputar, kemudian game online yang dimainkan, data pribadi yang dipublikasikan ya. Nah, kemudian buat akun ya, ini teman-teman jejak digital yang dibuat ya itu berupa akun ya, akun entah di media atau kanal media sosial manapun, entah itu berupa foto, berupa dokumen ya, berupa video, kemudian juga email ya, link yang kita klik atau bagikan ya, ini secara sadar biasanya link buat daftar ini ya, buat daftar kegiatan secara online itu secara sadar ya, kemudian agenda kalender, foto video yang kita bagikan ya, misalnya di Facebook ataupun Instagram ya, kemudian juga yang kita tinggalkan apa yang kita cari ya, cari di Google, kemudian juga di Bing seperti itu, kemudian website yang kita kunjungi ya, itu meninggalkan jejak, kemudian video yang kita tonton, iklan yang kita miliki, informasi perangkat ya teman-teman ya. Nah, jenis jejak data ada jejak pasif dan aktif ya. Jejak pasif itu apa yang kita cari ya, yang kita cari, kemudian website yang dikunjungi, video yang kita tonton, lokasi atau Google Map yaitu jejak pasif. Kemudian jejak aktif, unggahan kita di media sosial. Nah, ini aktif ya teman-teman, terpublikasi ya, dan juga misalnya kita tinggalkan video di YouTube, nah ini tidak ada kadaluarsanya, yaitu terus diputar ulang-ulang oleh penonton, kemudian juga formulir online yang kita isi ya, maupun Google Form, kemudian interaksi di sosial media ya, komen-komen kita di sosial media itu jejak aktif ya teman-teman. Kemudian komunikasi di aplikasi percakapan ya, kemudian email. Dampak jejak data ya ada dua ya teman-teman, ada yang negatif ada juga yang positif ya. Selalu ada dampak-dampak yang ditimbulkan ya teman-teman. Untuk dampak negatifnya itu ada pencurian data pribadi ya, data pribadi yang sengaja kita publikasikan seperti KTP, NIK ya, kemudian nomor rumah, plat mobil seperti itu jangan sampai gampang dipublikasikan ya teman-teman. Kemudian bahan penindasan atau pelecehan daring, ini bentuk-bentuk akibat dari dampak negatif jejak digital ya, memperkaya perusahaan. Ini juga ada perusahaan yang sifatnya ingin memperkaya diri dengan mengambil hak-hak digital ini dari jejak digital kita yang kita sebar ya, maupun dengan pemerasan ya, dan juga penipuan, menghancurkan masa depan ini juga bisa ya. Dampak positifnya sebagai catatan ya, karya prestasi di berbagai platform digital ya, teman-teman bisa berkarya ya, membuat konten-konten, menulis ya di Wattpad maupun di blog, kemudian juga membuat video-video konten di Reel, di YouTube ya, maupun tutorial ya, seperti misalnya teman-teman di komunikasi bisa sharing ya, di TikTok tuh bisa sharing ya, menjadi ini ya, konten kreator. Kemudian sebagai alat untuk mengungkap kasus kriminal ini juga ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar seperti Ramadhani balung. Mohon ini di unmute ya, Mas Yosef, mohon dibantu ya. Ada kebocor nih. Kemudian sebagai alat mengungkap kasus kriminal ya teman-teman ya, seperti Deddy Corbuzier yang masuk di ininya ya, di videonya pasti terungkap nih ya kasus-kasusnya. Kemudian juga menjadi tempat mendulang cuan ya,
Kita bisa memonetis video-video maupun konten-konten, mungkin jadi kita konten kreator, mungkin juga dimonetis dengan yang baru ini sebagai afiliator ya, mencantumkan video dengan produk-produknya sehingga di check out oleh orang lain. Nah, ini dampak-dampak positif dari digital ini ya, bentuk digital ini ya. Nah, potensi negatif dari jejak digital ya, ini phishing ya, data yang menjadi sasaran itu ada data pribadi ya, seperti nama ya, nama lengkap itu jangan sampai misalnya bikin akun namanya lengkap itu jangan sampai mungkin seperti Mas Yosep ini ya, nggak ada yang tahu nih jejak digitalnya, nama lengkapnya siapa ya. Tahu kadang Mas Klontang atau kadang juga Kaliwara seperti itu. Kemudian juga data akun atau username dan passwordnya jangan sampai terpublikasi ya, atau bahkan sampai diketahui orang lain ya. Kemudian data finansial, informasi kartu kredit atau rekening, nah ini bisa mengakibatkan pencurian ya. Nah, jangan sampai dibobol ya. Biasanya lewat telepon itu juga bisa, maupun kode OTP seperti itu ya. Kemudian doxing atau pencemaran nama baik ya. Ini biasanya dilakukan oleh ini ya, orang-orang terdekat ya, atau orang yang ingin membalas dendam, biasanya mantan pacar ya. Ini biasanya menyimpan video-video intim kemudian dipublikasikan atau untuk mengancam atau untuk memeras ya, seperti itu. Kemudian juga mempertimbangkan pelamar kerja dari jejak digital. Nah, ini pernah ada cerita juga jejak negatif, mungkin pernah ini nge-vape ya, nge-vape maupun minuman keras, kemudian juga merokok, berkata-kata yang tidak sopan di sosial media, kemudian jejak digital ini terpublis. Nah, ketika HRD mungkin dia membaca CV-nya kan pasti menyertakan sosmednya ya, jadi deteksi, wah ini ada konten negatif. Nah, ini mengakibatkan para pelamar ini ditolak dengan melamar pekerjaan ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk merawat jejak ya, jejak digital kita? Bagaimana yang kita lakukan? Teman-teman bisa kendalikan jejak digitalmu mulai sekarang ya. Sekali keluar susah dikendalikan ya, karena mungkin teman-teman bisa cek lagi ya jejak digitalnya, nama lengkapnya di browsing lagi di Google, di sosial medianya, apakah ada postingan-postingan yang sekiranya tidak bagus ya, dilihat seperti itu mungkin ya. Mungkin seperti ini mempublikasikan KTP juga pernah ya, tren-tren ini ya di Instagram Story ya. Kemudian juga sertifikat ini mempublikasikan seperti itu, jangan sampai, karena NIK kan seumur hidup ya, sama nomor HP itu jangan sampai terpublis ya, karena itu biasanya kalau HP kan lama ya nggak ganti-ganti, kalau NIK juga seumur hidup, juga tanggal lahir ya, teman-teman harus dilindungi jangan sampai terpublikasi ya di media sosial, karena si hacker ini terkadang hanya dengan nama dan tanggal lahir, apalagi tahu nama ibu kandung, itu bisa sekali membobol ini ya, bank digital teman-teman ya. Nah, kemudian jenis data pribadi itu ya yang dilindungi ya, jenis data pribadi yang harus dilindungi ya, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi yang dipublikasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian data pribadi yang spesifik itu ada data dan informasi kesehatan, jangan sampai ini terpublikasikan ya, karena juga ada salah satu ini ya, tenaga kesehatan yang mempublikasikan sampai lengkapnya, nama, kemudian riwayat kesehatannya, ini jangan sampai ya teman-teman dipublikasikan ya. Data biometrika, data genetika, kehidupan, orientasi seksual, pandangan politik, data kejahatan, kemudian data anak, data keuangan pribadi ya. Jangan sampai ini yang lagi tren ini ya, mungkin ini ya, Brio biru ya, kalau di TikTok itu Brio biru, kemudian juga ini Fortuner hijau itu ya, tren-tren di TikTok, terus kemudian pamer saldo
pribadi sampai 200 juta itu tidak perlu ya, walaupun teman-teman memiliki saldo ataupun uang kepoan tidak perlu dipamerkan di sosial media, teman-teman. Kemudian data lain yang sesuai peraturan perundang-undangan, seseorang yang mengungkap atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda 70 miliar ya, teman-teman. Nah, ini tips aman bermedia digital. Jangan membagikan informasi penting tentang diri kita dengan siapapun, termasuk di media sosial. Mencari tahu jejak digital yang kita miliki ya, teman-teman bisa cari di browsing di jejak digital di sosmed maupun di Google ya, ketik namanya. Hapus riwayat pencarian ya, teman-teman bila browsing di menggunakan wifi publik ataupun warnet ya, jangan sampai meninggalkan jejak ya. Kemudian selalu waspada akan tautan yang tidak dikenal dan jangan sampai diklik, jangan buka file atau tautan yang tidak dikenal lewat email ya, atau media sosial atau aplikasi chatting ya. Teman-teman biasanya sering juga yang baru ini mohon Mas yang bocor ini diamankan ya. Ini WA kemudian melampirkan file-file yang kemudian dibuka uang miliaran melenyap ya. Teman-teman harap di ini ya. Saya juga pernah dapat seperti itu ya. Ini apa file berupa .pdf seperti itu, kadang juga .apk ya. Saya langsung clear semua, saya langsung hapus semua riwayatnya. Ya alhamdulillah selamat itu, tidak sampai kebobol ya. Itu pernah saya download tapi belum sampai saya install ya, tapi saya bersihkan. Kemudian jangan merespon panggilan telepon dan pesan ujungnya meminta data pribadi atau password atau PIN ya. Terkadang juga waktu di telepon itu dikirimi kode OTP, jangan sampai dijawab ya teman-teman. Kemudian sisir aplikasi yang ada di perangkat kita. Jika ada yang tidak jelas ya, yang terhubung aplikasi di sosial media itu silakan dihapus riwayatnya ya, atau dia unfollow ya, misalnya orang-orang yang terdeteksi tidak dikenal seperti itu ya. Kemudian juga mulailah membuat konten yang positif dan bermanfaat ya. Ini adalah cara bagaimana kita melawan konten-konten yang negatif ya, yaitu dengan memperbanyak konten-konten yang positif ya teman-teman. Nah ini kemudian juga aktifkan 2 autentikasi faktor ya, atau verifikasi 2 langkah ya. Nah, ini di Facebook teman-teman bisa cek di keamanan dan login ya, bisa di menu setting gunakan autentikasi 2 faktor. Teman-teman bisa pakai verifikasi menggunakan nomor HP ya, atau juga di Instagram juga sama, di itu keamanan juga, di WhatsApp juga ada ya teman-teman. Nah ini perlakukan password seperti celana dalam ya teman-teman. Nah ini seperti halnya celana dalam, yaitu tidak pernah diketahui orang lain warnanya apa, bentuknya seperti apa ya. Ya, yang pertama ganti secara berkala. Terus jangan berbagi pakai ya. Jangan biarkan tercecer di mana saja, jangan sampai mudah ditebak ya teman-teman. Biasanya itu bikin password 1 2 3, kemudian umur, kemudian nama ibu kandung ataupun ayah, yaitu dibikin password seperti itu ya, jangan sampai ya, atau alamat rumah itu. Oke, nah ini yang terakhir kesimpulan, tidak ada yang aman 100% dunia digital ya, aplikasi manapun tidak ada yang aman. Nah itu yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya ya sedapat mungkin ya, bagaimana kita melakukan langkah-langkah preventif agar dunia digital itu aman bagi kita ya. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan ya, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Kemudian pikirkan dulu sebelum membuat konten di dunia digital ya. Teman-teman perlu resapi, perlu dipertanyakan lebih dahulu sebelum menguploadnya ya. Jadikan media digital sebagai portofolio diri yang baik ya teman-teman. Mungkin di LinkedIn bisa dijadikan jejak digital yang baik ya teman-teman. Aktif di ini organisasi mahasiswa apa, kemudian pernah ikut magang apa, pernah ikut ini ya kampus merdeka apa, itu kan juga bisa jadi portofolio diri ya teman-teman. Nah terakhir mungkin mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ya. Nah ini bagi teman-teman yang ingin lebih dalam lagi
mengenai aman bermedia digital bisa mengunjunginya di literasidigital.id dan follow akunnya Bank Digital Indonesia. Berkata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Kak Peti, silakan. Terima kasih Mas Rizky Hadi. Sepertinya sinyal saya agak terganggu nih. Video saya kok nge-freeze. Iya nggak? Iya, ya? Iya. Suaranya aman ya? Iya, suaranya aman. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya aman. Ya. Terima kasih. Demikian tadi dari ketiga narasumber kita sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mulai dari budaya digital, kecakapan digital, hingga keamanan digital. Nah, teman-teman semua semoga sudah mendapatkan insight baru ya terkait literasi digital gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman semuanya untuk mendaftar pada link yang sudah di-share ya, itu websitenya Kominfo. Karena kalau teman-teman hanya daftar di chat itu tidak akan bisa diunduh sertifikatnya gitu ya. Tolong daftar di link yang sudah diberikan, termasuk teman-teman juga yang Zoom-nya berbarengan ada di grup WA, silahkan untuk mendaftar dan unduh sertifikatnya. Nah, masih ada sekitar 30 menit, kita akan membacakan seluruh ini ya, pertanyaan kalau bisa ya. Kalau bisa seluruh pertanyaan, tetapi ada beberapa saja yang pertanyaannya mirip-mirip gitu ya. Ibu Diah Nur masih bersama kami ya. Ini ada pertanyaan tadi sudah saya copy di mana ya. Sebentar, intinya begini Bu. Ini kecanduan gawai, kecanduan HP, gadget dan sebagainya ada dari teman kita Kak Kenny Dia, Prodi Ilkom semester 2. Dan dari Laksamana jangan ribut, agroteknologi ya. Itu pertanyaannya hampir mirip, bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan gadget, tetapi orang tuanya tidak mencontohkan. Jadi orang tuanya pegang terus, tetapi ingin anaknya untuk stop gadget. Nah, itu pertanyaan pertama untuk Ibu Diah Nur. Monggo Ibu. Mohon maaf Bu, itu bisa ditambah dengan itu pesan suara enggak Bu, kira-kira Bu, supaya ada penguatannya. Gimana Kak? Kira-kira pertanyaan saya tadi itu bisa ditambahkan melalui pesan suara ini, ataukah saya harus chat lagi supaya ada penguatannya kayak gitu? Silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat saja ya. Silahkan Ibu Diah. Baik. Terima kasih Mbak Feni, berkaitan sebenarnya memang untuk untuk memberikan atau memerintahkan ke anak itu kan paling penting itu adalah contoh dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya bisa memberikan contoh yang baik, sebetulnya itu yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Jadi akan tidak efektif sebetulnya kalau orang tuanya tidak memberikan contoh. Sebenarnya mungkin ini ya yang paling penting sih pertama kali ya ke orang tuanya dulu, bahwa dia juga sebetulnya butuh diliterasi. Mungkin itu makanya program-program seperti ini sebetulnya harapan kita kan tentu bukan cuma masuk ke kampus-kampus, tetapi dia juga masuk ke sasaran halayak yang misalnya berbasis ibu-ibu seperti itu, sehingga ketika orang tua atau ibu-ibu ini sudah mendapatkan literasi dari program-program pemerintah ini, dia juga bisa atau misalnya memiliki kesadaran untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Artinya sih seperti itu Mbak. Yang butuh literasi awal tuh sebenarnya memang orang tuanya dulu, baru dia bisa memberikan atau bisa melarang anaknya untuk tidak berbuat terlalu jauh dengan gadget, sehingga dia tidak kecanduan.
Tapi mungkin setiap orang tua manapun, walaupun dia belum terliterasi, karena dia juga biasanya kan memiliki ini ya, apa namanya, keinginan terhadap anak-anak mereka untuk bagaimana anak ini bisa lebih baik dari kita, siapapun lah itu, walaupun misalnya dengan pendidikan atau latar belakang yang kurang misalnya, tetapi tentu menginginkan anak-anaknya yang menjadi terbaik. Intinya tentu sebenarnya kalau kehadiran pemerintah juga terhadap masyarakat dengan level ini harus hadir, artinya negara juga bisa menyasar program-programnya terhadap semua level masyarakat, sehingga literasi media ini bisa bisa mengimbangi bahwa internet ini konsumsi internet yang sudah sedemikian luar biasa di negara kita. Mungkin itu, Mbak, semoga bisa memuaskan. Suara Mbak Fetty-nya tuh terkunci. Masnya belum Mikirnya ada. belum on. Oke, terima kasih Bu Dia udah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita ya. Jadi memang penguatan literasi dari orang tua dulu baru bisa membentuk ekosistem digital yang bagus di keluarga gitu ya Kak ya. Semoga menjawab pertanyaan kakaknya. Kemudian ada pertanyaan untuk narasumber kedua kita, ada Mas Yosep dari Kak Dea Marsita, Ilmu Komunikasi semester 4. Banyak pro kontra seputar game, ada yang bilang pro dengan alasan mengembangkan strategic thinking yang baik. Apakah benar demikian? Kemudian pada usia berapa? Nah, ada juga tim yang kontra, alasannya ketagihan dan merusak pemikiran anak. Sebaiknya bagaimana ya? Monggo Mas Yosep langsung dijawab. Baik, terima kasih. Jadi menarik itu jadi bahan diskusi yang cukup intens ya kita di sini. Makanya kita mencoba membuat kanal-kanal lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mamanya baik antara pro dan kontra itu kan cuma bagaimana itu screening time-nya seperti itu. Kalau umpamanya dibilang yang proses setuju, karena apa? Karena memang buktinya teman-teman yang biasa menggunakan game ya untuk e-sport dan sebagainya, ternyata memang itu mempunyai nilai benefit yang baik gitu loh. Jadi mempunyai nilai benefit yang cukup tinggi. Bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menyampaikan hal yang sama gitu loh. Menyampaikan hal yang sama. Bahasanya mempunyai potensi-potensi yang cukup baik gitu. Kemudian untuk yang kontranya pun sama, karena apa? Menyangkut masalah adiktif. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, biasanya kita diskusi di skala lokal ini, saya bilang, ya kita harus membuat wadah gitu loh. Ibaratnya, umpamanya potensi ini seperti ibaratnya air yang deras, itu kalau mamanya kita sekedar membendungnya ya akhirnya banjir gitu loh. Tidak menjadikan apa-apa. Tetapi kalau mamanya itu kita buat kanal-kanalnya, saluran-salurannya, itu bisa menjadi untuk pengairan sawah, untuk apa seperti itu. Hampir sama analogika seperti itu. Jadi lebih baik kita buat wadah gitu. Jadi kalau umamanya di Bengkulu Utara, ternyata pengguna main game online, ya diwadahi dengan umamanya asosiasi e-sport di Bengkulu Utara melalui apa? Melalui LPPM-nya yang ada di Unras gitu. Kemudian diadakan kompetisi, entah itu kompetisi Mobile Legends atau Free Fire atau apa gitu. Jadi potensi-potensi ini harus dihimpun gitu, dikelola dengan baik hingga terciptalah sebuah tata kelola sumber daya gitu. Ya, saya setuju kalau memang itu yang positif memang positif. Negatifnya apa? Ya negatifnya karena kita tidak pernah mengarahkan itu menjadi sebuah potensi yang positif gitu loh. Jadi tidak menjadikan potensi atau energi yang positif seperti itu. Jadi ya
Lalu gimana umpamanya ada keluarga kita senang game? Kayak gini, kalau umpamanya keluarga kita senang game, ya diarahkan, daripada ngegame aja, gimana kalau kita bikin game? Bikin gamenya seperti apa? Banyak aplikasinya gitu, banyak aplikasi, bahkan tutorial online pun ada gitu, cara bikin. Bisa pakai Scratch ya, pakai Scratch itu banyak kelas-kelas online, ada yang gratis, ada yang berbayar seperti itu. Jadi lebih baik kita arahkan ke arah situ. Jadi nggak kemudian kita mengatakan oh semua yang berkaitan dengan game itu negatif, enggak. Itu hampir sama ketika era awal saya, bahkan ada istilah yang dikatakan televisi adalah berhala kontemporer. Karena apa? Ketika azan maghrib masih nonton sinetron, masih nonton film seperti itu. Jadi menganggap itu zaman tahun 90-an ada istilah berhala kontemporer seperti itu. Ya hampir sama. Sekarang kan televisi hanya ada yang nonton, ada yang enggak seperti itu. Enggak serem dulu. Atau ketika saya masih kecil, enggak boleh membaca komik. Sekarang anak-anak ada majalah mixnya sama. Jadi masing-masing era selalu ditakuti dengan hal-hal yang ini seperti lebih baik kita arahkan menjadi sebuah energi itu menjadi energi potensi yang positif. Itu sih kalau menurut saya Mbak Fetty, teman-teman yang ada di Bengkulu Utara gitu. Ini mau dijadikan potensi yang positif atau tidak? Apakah potensi ini akan dijadikan sarana untuk menjawab potensi bonus demografi tahun 2030 atau tidak? Atau kita biarkan aja? Atau apa gitu? Kita kembalikan ke teman-teman di Bengkulu Utara. Sementara kalau kami yang di Madiun, kita udah buat kanal-kanalnya. Solusinya ini. Kita buatkan kelas programming buat anak-anak kecil. Kita buatkan konten kreator untuk para remaja dan sebagainya. Jadi mereka diarahkan sebagai produsernya dari ini cuma sarana, internet hanya sarana, teknologi hanya sarana. Kita buat bagaimana mereka lebih kreatif dan produktif. Mungkin itu saya kembalikan ke Mbak Fetty. Oke, Mas Yosef, terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab ya, Kak. Semua hal itu pastinya ada sisi positif dan negatifnya. Tapi kita bisa mengkontrol diri gitu ya, sampai mana kita memanfaatkan hal itu gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali pertanyaan untuk Mas Yosef dan untuk Bu Diah yang lainnya, tapi kita pending sebentar, kita ke narasum ketiga kita, ada Mas Rizky. Dari Kak Windy Dwi Aprilia, Ilmu Komunikasi tentang keamanan digital ya ini. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai persoalan di era digital yang sering terjadi penipuan akun, pencurian akun, dan menggunakan sosial media yang salah? Karena zaman sekarang banyak yang melakukan seperti itu, jadi menurut Bapak mengatasinya yang benar seperti apa? Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kak Betty izin menjawab. Jadi untuk maraknya penipuan, kemudian pembobolan akun, ya seperti itu pencurian, ya itu bagaimana sih kita melakukan langkah pencegahan, ya, langkah preventif atas tindakan penipuan online ini, ya setidaknya kita bisa mencegahnya terlebih. Ya kalau teman-teman belanja misalnya belanja online ya, e-commerce ya, pilih e-commerce yang terpercaya misalnya ya, seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, karena ada ini ya media untuk rekening bersamanya ya teman-teman. Misalnya di